Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali kisah tauladan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Nabi yang bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk menambah keimanan kita semua. Salah satunya kisah tauladan sahabat Nabi yang bernama Zaid radhiyallahu an. Zaid adalah pemuda yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bukan golongan bangsawan, bukan juga sosok yang kaya raya. Ia pemuda yang miskin, yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Untuk gambaran fisiknya pun, ia jauh dari kata sempurna. Jadi tidak ada wanita yang tertarik dengannya. Mungkin di benak wanita pada saat itu mengatakan, apa yang diharapkan dari Zaid? Sudah miskin, jelek, masih banyak laki-laki yang layak untuk dicintai selain Zaid. Karena menikah untuk memperbaiki keturunan bukan memperburuknya. Tapi mungkin pemikiran seperti ini lebih relevan dengan pola pikir wanita zaman sekarang. Zaid pada saat itu berusia 35 tahun, usia yang seharusnya sudah memiliki istri. Tapi faktanya ia masih sendiri. Terlalu lama sendiri karena dia sadar bahwa dia bukan laki-laki idaman wanita. Dia tinggal di Sufah Masjid Madinah. Ketika Zaid sedang mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengucapkan salam. Zaid kaku dan menjawabnya agak gugup. Wahai saudaraku Zaid, selama ini engkau sendiri saja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa. Allah bersamaku wahai Rasulullah, kata Zaid. Maksudku, kenapa selama ini engkau membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid menjawab, ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku tidak tampan. Siapakah yang hendak mau menikah denganku wahai Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusan yang mudah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sekretarisnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar wanita yang bernama Zulfah binti Zaid, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal sangat cantik jelita. Akhirnya surat itu dibawa ke rumah Zaid dan ia serah sendiri oleh Zaid ke rumah Zaid. Disebabkan di rumah Zaid sedang ada tamu, maka Zaid memberikan salam, kemudian memberikan surat tersebut dan diterima di depan rumah Zaid. Wahai saudaraku Zaid, aku membawa surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, diberikan untukmu saudaraku. Zaid menjawab, adalah suatu kehormatan buatku. Lalu surat itu dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Zaid agak terperanjat karena tradisi Arab perkawinan yang selama ini biasanya seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan dan yang kaya harus kawin dengan orang kaya. Itulah yang dinamakan dengan sekufu. Akhirnya Zaid bertanya kepada Zaid, wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Zaid menjawab, apakah engkau pernah melihat aku berbohong? Dalam suasana seperti itu, Zulfah datang dan berkata, wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik dijemput masuk? Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya, kata ayahnya. Di saat itulah Zulfah melihat Zaid sambil menangis sejadi-jadinya dan berkata, wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya, semuanya menginginkan aku. Aku tak mau ayah. Dan Zulfah merasa dirinya terhina. Maka Zaid berkata kepada Zaid, wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukannya aku menghalanginya dan sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa lamaranmu ditolak. Mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, mengapa membawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya Zaid berkata, lamaran ke atasmu ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zulfah beristighfar beberapa kali dan menyesal atas kelancangan perbuatannya itu dan berkata kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau begitu segera aku harus dinikahkan dengan pemuda ini, karena aku ingat
firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 51. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Zahid pada hari itu merasa jiwanya melayang ke angkasa, dan baru kali ini ia merasakan bahagia yang tiada taranya, dan segera melangkah pulang. Sampai di masjid, ia bersujud syukur. Rasulullah SAW yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya. Bagaimana Zahid? Alhamdulillah, saya diterima ya Rasulullah SAW, jawab Zahid. Sudah ada persiapan? Zahid menundukkan kepala sambil berkata, ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruhnya pergi ke rumah Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar untuk membeli persiapan pernikahan. Dalam keadaan itu jugalah Rasulullah SAW menyuruh umat Islam untuk menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam. Ketika Zahid sampai di masjid, ia melihat kaum muslimin sudah bersiap-siap dengan kelengkapan senjata. Zahid bertanya, ada apa ini? Sahabat menjawab, wahai Zahid, hari ini orang-orang kafir akan menghancurkan kita. Maka, apakah engkau tidak mengetahui? Zahid beristighfar beberapa kali sambil berkata, jika begitu, kelengkapan nikah ini akan kujual dan akan kubeli kuda yang terbaik. Para sahabat menasihatinya, wahai Zahid, nanti malam kamu berbulan madu, tetap engkau hendak berperang? Zahid menjawab dengan tegas, itu tidak mungkin. Lalu Zahid menyetir ayat sebagai berikut, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu, keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih baik daripada kamu cintakan Allah dan Rasulnya dengan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Surah At-Taubah ayat 24. Akhirnya Zahid maju ke medan pertempuran dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berkata, hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfa. Lalu Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Ali Imran ayat 169 sampai 170. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Surah Al-Baqarah ayat 154. Pada saat itu para sahabat menitiskan air mata, dan Zulfa pun berkata, ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku mendampinginya di akhirat.